Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kurasa jemaahnya. Kalau jemaah loyo, Ustaz Ansar ceramah cukup 5 menit. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah takziah sekaligus bisa disambut tidak? Calon emak dodon lah Pak Kintai dong cicengnya. Kagak ditahu kina ditahu mati tato dong. Kalaulah ada orang yang meninggal, perhatikan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang yang meninggal itu adalah orang yang baik, maka insya Allah banyak keluarga, banyak sahabat yang menangis. Itu kalau baik. Betul tidak? Kalau yang meninggal pada saat hidup selalu menolong keluarganya. Mungkin hari ini ada keluarganya yang tugas di Papua, di Kalimantan, bahkan di Jakarta sampai di Aceh. Maka pada saat meninggal, keluarga semua yang pernah ia tolong akan berusaha pulang melihat jenazahnya. Tiba-tiba berdering telepon, jangan dulu dimandikan jenazahnya pamanku. Biarkan saya usaha membeli tiket, harga tidak ada masalah. Karena saya terakhir kali melihat orang yang pernah menolongku. Almarhum adalah keluargaku, baik sekali dibandingkan dengan tanteku sendiri. Betul tidak? Itu kalau baik. Tapi potong. Coba diputar jalan ceritanya. Kalau yang meninggal orang kaya tapi sanak gigil no. Menangis tidak? Lo perlu bisa data supaya merasa menangis tidak? Ayo kalau teri lagi gili. Ada pasti yang merasa bilang jelek, nah cara mana? Bukan ceramahnya jelek. Dia Tommy gile, dia Tommy banyak bombe. Nah, ulala. Waktu itu pasti akan datang dan tak satu pun di antara bapak dan ibu yang mesti dan bisa menghindar dari kematian. Waja'at zakratul maut. Akan datang peristiwa sakratul maut. Kapan dia datang? Kapan waktunya tiba? Jam makin cari, pasti akan datang. Tapi pernah Nabi bersabda, likulli syai'in hasadu. Masing-masing sesuatu, tiap-tiap sesuatu ada masanya dipanen. Wa hasadu ummati, dan masa panennya umatku baina sittin wa sab'in, pada saat umurnya 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi waspada makin. Berapa yang umur tahun ini? 72. Oh, tidak lama itu. Makin kemana? Makin kemana? Ada orang usia sudah 65 tahun tapi dia panis saya kedama tua nih. Saya dari sini aja. Bakal lebih hebat daripada anak muda ya. Seharusnya kita yang sudah kepala 60 tahun, apalagi mungkin sudah sampai 70 tahun, kita dicengin ini persiapan, timbalah ilmu, ajarkan ilmu kepada anak-anak, utamanya ilmu yang berkaitan dengan persiapan kematian. Terlalu banyak orang tua meninggal, banyak anaknya sukses dunia,
tapi tak satu pun dari anak yang mampu menuntun orang tua ketika sakratul maut tiba. Apa artinya itu semua? Pak Ibu, jujur maki, begitu banyak keluarga tak meninggal, tapi tidak dituntun oleh keluarga pada saat dia sakratul maut. Betul tidak? Jujur maki, betul tidak? Muncul pertanyaan, adakah tuntunannya dari Nabi kalau ada orang yang sakratul maut? Ada. Kita akan bahas malam ini. Mudah-mudahan bisa selesai sebelum jam 4 subuh. Poreta. Matojoki. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa, terurai tuntunannya di situ. Kalau ada orang yang sakratul maut, materi ini sebenarnya kalau orang tua dulu istilahnya diparluangi. Loka pakai makan reguru tetek 2. Tapi tidak perlu itu dilakukan menurut saya, karena terlalu banyak orang meninggal. Kenapa kita tidak sampaikan ilmunya? Apa tuntunannya dari Nabi yang pertama pada saat orang tua tak sakratul maut? Karena tidak bisa itu lakukan orang-orang yang sakratul maut. Dekna na ulai, ide mana anak-anak nareko anak edeng kata kapo. Saya mengerti kalau saya campur Indonesia Bugis. Ibu-ibu bisa? Oh, berarti full Indonesia. Oke, full simple. Yang dilakukan yang pertama adalah hadapkan tubuhnya. Kalau itu suami yang sakarat, maka istri yang punya tanggung jawab dengan anak-anak. Hadapkan tubuhnya orang yang sakratul maut itu menghadap ke Baitullah. Itu tugasnya. Karena orang yang sakarat tidak bisa itu, tidak mampu itu mengurus dirinya, tinggal diurus oleh anak yang ada di sampingnya. Setelah dihadapkan menghadap Baitullah, posisinya pada posisi seperti jenazahnya almarhum pada saat dimasukkan di dalam lahat kubur. Dinaikkan sedikit kepalanya, lalu dimiringkan posisi menghadap ke Baitullah. Kenapa? Karena sekedar ibu tahu, semoga sebentar jenazah ini pada saat dimasukkan di dalam lahat, maka insya Allah tubuhnya akan sempurna menghadap ke Baitullah. Terlalu banyak jenazah, Pak. Mohon maaf. Terlalu banyak jenazah yang dimasukkan di dalam lahat. Begitu dihadapkan menghadap Baitullah dan dibacakan ayatnya, jenazah itu kembali naputar dirinya, pelan namun pasti. Ada yang biasa memasukkan jenazah? Ada? Tidak, Ji. Bertanya aja. Tidak juga terus. Siapa yang biasa? Kita. Nah, tuh. Itu supaya ibu-ibu tahu. Muncul pertanyaan, kenapa jenazah itu tidak mau menghadap ke Baitullah padahal rajin salat? Padahal dia sudah haji umrah 5 kali. Kabiar rajin salah, haji maki umrah maki berkali-kali kalau tidak baik sifat Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Kabiar rajin. Kode ini. Ulangi, kabiar rajin salah, kabiar rajin berulang-ulang bagi haji dan umrah. Tapi kalau tidak baik sifat tidak harap apa. Betul tidak, Bu? Ada yang begitu? Ulangi, ada yang begitu? Tidak percaya, Kak? Ada itu begitu, ada. Tapi tidak ada di sini soalnya. Ada. Rajin sekali salat, tapi mohon maaf, sifat yang tidak bagus. Harusnya kalau kita sudah rajin salat, sifat tak juga sudah baik. Setelah dilakukan yang pertama, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Perintah Nabi dalam kitab itu terurai yang kedua. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Iqra'u ala mautakum. Bacakanlah Al-Quran orang tua tak yang sakratul maut itu. Surah apa yang dibaca? Surah Yasin.
baca maki pelan-pelan. Yasin. Tidak perlu terlalu kencang, pelan maki. Seolah-olah kita ingin mengantar kepergiannya orang tua kita dengan bacaan Al-Quran. Itulah yang terakhir dia akan dengar. Wal Qur'anil Hakim, sambil menatap wajahnya orang yang pernah melahirkan kita, karena sebentar lagi dia akan dicabut nyawanya. Di saat anak menantu cucu membaca Al-Quran surah Yasin di sampingnya orang yang sakratul maut, maka Allah pun sampaikan, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah para malaikat-malaikat yang akan datang menjemput ruh itu. Ya Nabi, berapa malaikat yang datang menjemput ruhnya orang yang saleh? Dijawab oleh Nabi, jumlahnya sejauh mata memandang di depan, sejauh mata memandang arah kanan, sejauh mata memandang arah kiri, sejauh mata memandang arah belakang. Kira-kira kita Tommy itu yang ambil kesimpulan berapa jumlah malaikat yang datang. Dan boleh jadi malaikat itu sebentar juga akan datang lagi. Jadi bilang begitu, saudara-saudara. Makanya selama ceramah takziah berlangsung, kodenya jangan ada yang mengantuk. Kenapa kalau ada mengantuk? Kayak ini banyak-banyak kejadian. Orang yang cepat meninggal di antara jemaah takziah adalah yang mengantuk saat ceramah takziah berlangsung. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Jangan makin jauh-jauh, tidak jauh dari tempat ini. Saya ditelepon, mau lagi takziah malam ini, Ustaz. Saya bilang, ada datang kan tadi malam. Dia bilang, mau lagi takziah, ada meninggal. Saya bilang, yang mana meninggal? Dia bilang, itu Ustaz, yang pas mengantuk di depan. Pulang cepat peluki suami kok. Baca surah Yasin. Kenapa mesti kita bacakan surah Yasin orang yang sakratul maut? Karena pada hakikatnya Nabi sampaikan, orang yang menghadapi zakratul maut, maka pada detik-detik yang menentukan itu, iblis bersama dengan pasukannya, para setan-setan yang pernah terucap pada saat diusir dari surga, dia bersumpah, ya Allah, saya akan bawa anak cucu Adam menemaniku ya Allah, dan dia akan berjuang pada saat detik-detik terakhir, pada saat sakratul maut tiba. Apa yang dilakukan iblis? Mari kita gotong royong supaya anak cucu Adam ini pun mengikuti kita dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bertempur ke orang di situ sebenarnya bertempur. Ibarat orang bertempur, kira-kira bagaimana bayangannya? Kita akan bertempur detik-detik terakhir. Itulah yang menentukan apakah kita husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Itu nih kuncinya terakhir. Maka anak, menantu, cucu yang ada di sampingnya bentengilah orang tua. Karena di samping itu kita membaca surah Yasin, malaikat sudah penuh. Maka pada saat itu kita bentengi orang tua, tak kelilingi orang yang sakratul maut dengan bacaan surah Yasin, supaya dia dengan tenang membaca kalimat itu dan dengan tenang akan kembali menghadap kepada Robnya, dijemput oleh malaikat. Karena malaikat tidak punya kuasa untuk menghalangi juga iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Malaikat akan berkata, silahkan juga lakukan kalau engkau lakukan. Tugas saya adalah menjemput dia dengan baik. Nah, sekarang yang mau dijelaskan, bagaimana tata caranya membaca Al-Quran di sampingnya orang yang sakratul maut. Terlalu banyak orang tua yang sakratul maut. Ada ji anak, ada ji menantu. Tapi anak menantu sekedar baca Yasin, tapi bukan pada posisi yang seharusnya. Adakah tuntunan posisi orang membaca surah Yasin ketika sakratul maut? Mari kita jelaskan sedikit. Kira-kira bisa aja dilihat Pak kalau di sini enggak? Kalau tidak ke belakang nggak sih itu. Yang pertama, kalau satu ji anak yang baca Al-Quran, maka di mana posisinya dia membaca Al-Quran? Posisi tempat duduk pertama, pas di depan wajahnya orang yang sakratul maut. Posisinya kan tadi sudah menghadap Baitullah, maka kita duduk pas di depan wajahnya. Kalau satu,
Kalau dua, di mana ia duduk, maka posisinya berada pas sejajar dengan kepala. Kalau dua. Jadi kalau sudah mendengar ini ceramah, mengerti itu menanti. Kalau tiga, orang yang baca Al-Quran, maka dia duduk pas di depan dadanya, orang yang sakratul maut. Tiga. Kalau empat, pas di depan ini. Ini, mengerti maksudku? Ada ibu bilang ini. Berapa mi? 4. Kalau 5 pas di depan lututnya. Kalau 6 di belakang punggung. 7 di belakang pinggung. 8 di belakang bagian lutut. 9, 10 sempurna mengelilingi orang tua di bagian kaki. Itulah tugasnya anak menantu cucu di saat sakratul maut di orang tua. Bentengi dia, karena malaikat pun sudah ada mengelilingi 4 mata penjuru angin. Tinggal kita yang membentengi dengan bacaan surah Yasin. Alhamdulillah. Tapi kalau ku perhatikan ini Pak, semua yang hadir pasti berpikir gitu. Apa nanti yang terjadi pada saat sakratul maut tiba kita ini? Apa yang akan terjadi? Kita belum tahu. Saya tahu kita pun akan memikirkan itu. Lebih-lebih saya kasihan memikirkan, ada jika nanti anakku di sampingku, ada jika nanti kira-kira menantu di samping, ada jika nanti cucu di samping kita pada saat kita menanti bacaan Al-Qur'annya, karena itulah yang kita nantikan ketika itu tiba. Alhamdulillah. Baca surah Yasin. Berapa kali? Minimal 1 kali. 1 kali tidak apa-apa. Jangan seperti jemaahku di sana, salah paham nih. Langsung dengan bahagianya dan gembiranya dia berkata, Ustaz, waktunya sakratul maut mamaku, Ustaz, mamiku, Ustaz, kubacakan surah Yasin 30 kali. Saya bilang, tahu aja gona. Saya bilang, dari pagi sampai tengah malam baca surah Yasin 30 kali. Dia bilang, tidak tonji Ustaz, hanya kurang lebih 15 menit Ustaz. Curiga mak, bilang, coba belin baca surah Yasin 15 menit. Dengan santainya ambil tasbihnya, dengan gerakan wajahnya, Yasin, Yasin, Yasin. Bilang Tomma, Laila Sotta. Bukan hanya Yasin, Yasin, Yasin. Tamatkan sampai ayat terakhir. Poin ketiga. Sudah menjadi poin kedua, yang ketiga. Setelah anak menantu cucu membacakan surah Yasin di sampingnya orang tua, perintah Nabi yang ketiga adalah lakinu mautakum, talkinkanlah orang tuamu yang sakratul maut. Talkinkan orang tua yang sakratul maut. Bagaimana caranya ditalkin? Dibisikkan di telinga kanannya, telinganya, la ilaha illallah. Saya pimpin Bapak Ibu semangat jawab sambungannya. La ilaha loyo nama amokodong. Bu, Pak. Pengalamanku mentalkin orang yang sakratul maut. Ini pengalamanku, jadi aku cerita. Ternyata menuntung orang yang sakratul maut tidak segampang itu mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan pengalaman saya yang mudah-mudahan terakhir kalinya itu pada saat mau ke khutbah lebaran Idul Fitri di Masjid Raya Timika, mudah-mudahan terakhir kalinya kutuntun orang tuanya orang lewat video call, nah ada semua anaknya di sampingnya. Mudah-mudahan terakhir kali saya lakukan itu. Saya bilang, banyaknya kodong pejabat anak-anakmu di sampingmu, tapi engkau minta tolong kepada orang yang sangat jauh nun di sana. Nah ada tonji anaknya di sampingnya. Bagaimana itu kalau begitu makin? Tinggi semua pangkat anak-anak, jabatannya tinggi semua, mobilnya bahkan lebih dari 2, rumahnya bahkan berlantai 3. Tapi di saat sakratul maut tidak ada anak yang mampu menuntung orang tuanya. Mau diapamu itu semua? Maka mesti memang diajarkan mereka sebelum kita menangis melihat kenyataan, karena itu pasti akan datang.
Saya hanya membisikkan 3 kali kepada orang yang saya talkin. Kalau tanda itu tidak ada, saya hanya mundur lalu berkata, buat apa saya susah ini orang? Buat apa kita susah? Pasti waktu hidup ini tidak mau memang mengucapkan kalimat itu. Makanya, dikirakan itu mudah. Itu pengalamanku. Nah sekarang saya tanya jemaah, mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Bilang lagi semua, mudah tidak? Ulangi, mudah? Iya, saya tanya, mudah tidak? Nah saya tidak bilang mudah semua. Tapi 100, untung kalau ada 5 yang mampu mengucapkan kalimat itu dengan tenang. Untung itu Pak. 100, untung kalau ada 5 yang mampu dengan tenang mengucapkan kalimat itu. Kenapa begitu susah mengucapkan la ilaha illallah padahal rajin salat? Apa gunanya salatmu kalau engkau masih hidup, orang tuamu masih hidup, tapi engkau sia-siakan orang tuamu? Betul tidak? Mau buka kisah? Dan saya yakin tak satu pun di jemaah yang bisa membantah kisah ini. Seorang anak muda yang bernama Alqamah, yang 5 waktu salat berjamaah dengan Nabi. Dia telah haji umrah berkali-kali. Tapi ketika sakratul maut, lidahnya terkunci, lidahnya tak mampu bergerak. Disebabkan apa? Madorakan loka di tamatoa. Itu hari ini banyak terjadi kok. Bukan hanya di sana aja. Sana aja. Banyak mantan sekarang laki-laki durhaka sama orang tuanya umumnya. Gara-gara lupa kewajibannya kepada orang tuanya. Dan umumnya terjadi. Uang mungkin mau dikasih orang tua, tapi karena istri sudah pegang nih uang. Betul tidak? Bapak-bapak, jawab dulu. Itu uang Pak, kalau istri sudah pegang, susah tidak diminta Pak? Ulangi Pak, susah tidak? Di belakang Bapak bilang susah, di depan bilang tidak. Tapi jujur nih, saya ikuti suara hatinya bapak-bapak. Kenapa Ustaz pilih bapak-bapak sama laki-laki? Pengalaman. Susah namamu. La ilaha illallah. Bu. Halo. Ingat-ingat dong, itu perjuangannya orang tuanya suamita. Yang lahirkan kita atau orang tuanya? Yang lahirkan suamita kita ataukah mamanya? Nah, kedua, yang kasih sekolah suamita kita ataukah mamanya? Ketiga, yang kasih kuliah siapa? Kita ataukah orang tuanya? Sekarang setelah suamita punya pekerjaan, siapa yang ambeki uanna? Orang tuanya atau siapa? Alamak ini. Ya Allah ya Rabbi, Pak, ingatkan kita, jangan lupakan orang tua tak perunjang. Ada lagi kisah yang lebih membuat saya terharu. Dengan bagainya dia berkata, alhamdulillah banyak hartaku, banyak minta nakaplingku, bahkan rumah sudah lebih 3 yang saya beli. Lalu pertanyaanku, masih hidup orang tua? Masih hidup Ustaz orang tuaku. Pertanyaanku sampai hari ini belum mampu dijawab. Berapa kali orang tua kita bawa pergi di Baitullah umrah? Ternyata sampai detik ini tak mampu dia jawab. Bangganya mengatakan mobil mahal, rumah mewah, lebih dari 1, tanah kapling banyak. Tapi begitu saya tanya berapa kali orang tua kita bawa umrah, ternyata sampai detik ini belum pernah dia bawa. Begitukah anak yang kita harapkan, Pak? Istri mampu kita belikan baju 3 juta bahkan 5 juta, cincin yang mahal. Kalau pengantin ini 3 pasang dibelikan. Tapi orang tua tak, mohon maaf, jangankan talku, sebagian saja uang tak mampu kita berikan. Saya tidak ingin bertanya kepada yang hadir, karena saya tahu bahwa ini penyakit di mana-mana terjadi. Bagaimana? Jeleki ceramahnya? Jeleki? Kalau bilang jeleki, berhenti lagi. Mengucapkan la ilaha illallah itu bukan perkara mudah. Maka semua yang hadir di tempat ini pelajaran dari Alqamah. Jangan pernah sia-siakan orang tua ta.
Kenapa? Karena itulah pintu keberkahan seorang anak. Tapi mohon maaf, sekarang anak-anak semakin tinggi sekolahnya, titelnya semakin hebat, sudah menjadi masalah. Banyak anak yang semakin tinggi titelnya tapi kurang menghargai orang tuanya. Saya berikan kesempatan menjawab. Salah atau betul? Salah atau betul? Yang saya amati sampai hari ini, meneliti, semakin tinggi sekolahnya anak-anak, banyak anak-anak yang kurang menghargai orang tuanya. Betul tidak? Ternyata kita akui itu terjadi kok di mana-mana. Bertemu dengan atasan di kantor, belum turun dari mobilnya, posnya di kantor, dia sudah tundukkan badannya seperti ini, menghargai atasannya. Tapi mungkin orang tuanya duduk di depan kursi, di meja ataukah di depan rumah. Begitu orang tua duduk, jangankan patabe, menghargai sedikit pun engkau tidak lakukan. Hanya lewat seperti ini. Padahal orang tua kasih minum teh. Orang tua memang tidak bicara di depan, tak bawa hargai ke anakku, dia tidak akan pernah bicara. Tapi dalam sujudnya dia akan menangis. Kenapa kasihan anakku setelah sukses, nak kasih begitu kan? Rajin ki salat tapi begitu sifat tak, apa artinya? Rajin ki haji umrah tapi begitu sifat tak, apa maksudnya? Maka kembalilah semua yang ada di tempat ini. Karena saya yakin tidak ada satupun orang tua yang ini mengharapkan ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya. Tidak ada, tidak ada. Saya ambil Tommy pelajaran Pak Ibu. Pengadalan kisah nyata yang selalu saya rasakan. Ketika melihat anak-anakku semua tertidur 3 orang. Cuma yang satu sudah ada di Mangkoso 2 tahun nih kasihan, mengikuti jejak orang tuanya yang dulu pada saat tamat SD sudah berada juga di Mondok Mangkoso. Apa yang saya lakukan begitu tertidur mereka? Saya hanya menatap wajahnya sambil berkata, ya Allah, semoga 3 anak yang engkau rezekikan kepada aku ini ya Allah, tak satu pun yang ingin kurang ajar kepada orang tuanya di saat mereka semua sudah besar. Apa artinya uang banyak? Apa artinya rumah mewah? Apa artinya tak satu-satunya mobil anakta, tapi mereka tidak menghargai orang tua? Betul tidak Bu? Maka harta yang paling dimuliakan, yang paling tak ternilai dengan apapun, termasuk almarhum yang sudah meninggal, adalah harta anak yang saleh dan saleha. Sambung atau stop? Ustaz Ansar sudah ceramah 45 menit. Ulangi dulu, lanjut. Maka kembalilah kepada amalannya Nabi dan amalannya orang tua kita, supaya anak-anak tak semua berbakti kepada kita. Apa amalannya? Di antara amalannya ada dalam Al-Quran doa Nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Ibrahim, dan doa yang kedua Nabi Zakaria, supaya dia nare-are ki anak-anak malopon. Saya baca satu persatu doa yang mesti dibaca setiap sudah salat. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi sambung sama-sama, habli minas solihin. Bisa diulang? Bisa sama-sama. Kenapa Ustaz Ansar minta diulang? Karena saya yakin di antara bapak dan ibu ada doa yang keluar dari mulut tak yang langsung diterima oleh Allah. Semoga anaknya semua yang hadir tak malam ini akan diterima doanya menjadi anak yang saleh dan saleha. Ibu-ibu biar tidak merekam, ada di YouTube. Itu sementara live. Selamat pokoknya. Kita ulangi sama-sama. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleha ya Allah. Itulah harta yang tidak akan pernah ternilai dengan apapun ya Allah. Terima doa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baca kira, baca kira. Mau dia apa? Wan tak banyak kalau anak tak patotoai pergi kita. Mau dia apa? Tapi lebih bagus lagi banyak harta dan anak tak pejabat dan tidak ada yang patotoai. Itu yang sempurna. Doa yang kedua doanya Nabi Zakaria.
Apa yang dibaca ada dalam Al-Quran semua doanya. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Tapi mereka apa kasih anak? Nah, saya juga selalu tuh nggak menangis. Kalau ada anak, mohon maaf saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Kurang lebih 3 malam yang lalu di tempat takziah, sesudah saya takziah ada seorang ibu napas utek kasih jarina nama raya anaknya di depanku. Saya langsung menangis. Saya hanya berkata, muka sia tuh anakmu nak nupas sekolah di pesantren ini. Engkau rindu ingin memeluknya tapi tidak bisa. Yang lalu kita dong kasih begitu anak tak. Lanjut doanya. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Semoga anak tak seperti ananda kita yang menjadi qari'ah membacakan Al-Quran malam ini. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya itu Pak Ibu pas senang guru tambok dale. Ulangi. Pas senal mukarram guru tambok dale. Ketika ada anak yang mengaji seperti ini, termasuk pada saat ada yang ceramah di depan tak na di lori ceramahna, di lori bacaan Al-Quran na manyak mana laleng atita, maka da barang engkau tuh kasih wijaku macam mengaji mampakro, barang engkau tuh wijaku macam ceramah mampakro ceramah biasa. Itu resep dari guru tambok dale supaya mampakro itu matu anak. Guru tak pawang ya. Bu kartisa. Tapi nak kau itu mata tak teritu waktu. Memang saya laki-laki tapi hatiku lebih halus daripada sutra. Ulala. Dua doa silakan dibaca, tinggal tambahkan amalan. Amalannya orang tua dulu kita, yaitu tamat-tamat. Memang bukan sarjana waktu dulu karena susah sekali. Bukan orang pintar ceramah, tapi ada amalan yang sebenarnya dilakukan orang tua, tapi barakahnya kita dapatkan hari ini. Apa mu itu? Pak Ibu, kembali ke masa lalu. Yang berusia 50 tahun, berarti kita kembali ingatan tak 44 tahun yang lalu waktu usia tak 6 tahun. Coba diingat. Dulu orang tua tak, kalau ada tamunya, kita lari-lari, ribut sambil berlari-lari di depannya orang tua yang ada tamu. Pertanyaannya Pak Ibu, jujur Ki, waktu kecil Ki, nama Raiki orang tua tak bilang jangki lari-lari nak, jangki lari-lari nak. Nah, kasus begitu gitu tidak? Ulangi nak, kasus begitu gitu tidak? Tidak ada itu bapak ibu yang mengatakan bahwa nak tegur Ki bila lari, jangki lari nak. Tidak ada itu keluar dari mulutnya kata-kata, tidak ada. Tapi yang keluar dari bahasa tubuhnya, lari-lari anak ede. Begitu anak duduk, maka tunggu mi matanya yang akan bicara kepada mata anaknya. Bagaimana contohnya mata? Ayo lihat mataku, tak begini nih. Betul tidak? Ada lagi lebih halus, tak begini he. Begitu matanya langsung ya. Kode itu semua. Waktu itu kita kecil langsung itu merasa bahwa ditegur kita langsung tahu diri bahwa ditegur. Tapi coba beda sekarang Bu. Coba makin. Kalau ada tamuta, begitu lari-lari anak tak langsung bilang begini mata tanya. Nak kode nak kedanata, kenapa mata tak mama? Itu bisa terjadi karena amalannya orang tua kita mulai ditinggalkan. Apa itu? Yang pertama, doakan dua sudah, sekarang amalan. Ada bahasanya orang tua dulu kita pada saat kecil, apa yang diucapkan selalu yang biasa kita dengarkan dan biasa diberikan nasihat kepada orang yang mau menikah. Aganaro, wahai anakku, kalau ada sisanya makanannya anak tak nanti, jangan pernah engkau buang sisa makanannya. Makanlah sisa makanan itu sambil berdoa pada saat makan. Ya Allah, semoga ku makan juga. Insya Allah jerih payahnya anakku narikok malopoi. Betul tidak? Begitu doanya. Ya Allah, ku makan ki lebihnya kasih nanrena anakku dalam bahasa Bugis. Semoga malopoi matukan retoi karesona. Dinreni. Bahasa Indonesianya itu tadi. Makan ki. Jadi mulai besok kalau pergi ke di pengantin, 4 anak tak dibawa yang masih kecil, banyak sisanya makanan. Makan nih, berkah.
Kalau ada juga suami tak, bapak sedikit juga, berkah. Makanya, Pak Ibu, saat pertama kali Ustaz Ansar di Mangkoso melihat guru tak ambok dalle, diambilkan piring, diisi piring itu banyak sekali nasinya. Dalam hati kan baru kan juga lihat, dalam hati langsung bilang, guru tak, tuh anak mana banyak, mana makan. Saya tidak mengerti ini sebentar apa maknanya. Ternyata guru tak setelah ambil, ya sedikit sekali. Setelah itu dia doakan, lalu guru tak berkata, anak-anakku semua, pada jepuk ni tak cek dek tanah, namun untuk menetai barakah na turun. Ya Allah ya Rabbi. Lihat sekarang muridnya guru Tambok Dalek dari Mangkoso, lihat itu semua. Itu barakah nasi yang pernah kami makan, walaupun hanya sedikit sekali. Di situ barakahnya, Bu. Siapa ibu, siapa ayah yang selalu makan lebihnya nasinya anaknya, maka sampai meninggal tidak ada anak yang meleperu pergi di orang tua. Apa itu artinya meleperu? Dek jaga anak yang sangat tega pergi di orang tuanya. Silakan buktikan, silakan ya. Yang kedua, amalan yang sederhana tapi ini dilakukan oleh orang tua dulu kita. Amalannya kalau itu dilakukan dari kecil, maka insya Allah dimanapun anak tak berada, karena tugas dan lain sebagainya, tidak bisa makan sebelum ingat orang tuanya. Ada itu amalannya? Mungkin ada di antara ibu yang merasa begitu. Setiap mau makan, tiba-tiba nak ingat orang tuanya. Jadi langsung ambil HP, telepon orang tua, sekedar ingin menanyakan kabar. Sudah makan Umi? Sudah makan Bapak? Hanya ingin melepas rindu. Karena ini makanan di depan rasanya tidak enak kalau tidak bicara dulu dengan orang tua. Apa amalannya, Bu? Ini ilmu mesti dibuka kembali. Karena mulanya tidak pernah diceramakan. Supaya tidak ada anak tak yang durhaka. Karena apa artinya dia haji dan umrah berkali-kali? Apa artinya rajin salat kalau benar durakai tomatuai? Apa amalannya orang tua dulu kita? Ayo ingat waktu kecil setiap kita makan ibu, ada gelas khusus itu yang disimpan, yang dipakai minum oleh bapak. Tapi gelas yang lain itu untuk anak-anaknya. Betul tidak? Ada gelas memang khusus itu. Gelas itu hanya diminum oleh bapak. Gelas yang lain itu adalah kita dengan ibu tak. Ternyata amalannya itu. Gelas yang diminum bapak waktu kita kecil, bapak minum tidak semua sampai habis. Disimpan sebagian. Baru natiupkan salawat. Baru nak kasih minum tak sedikit tak. Pernah itu nak lakukan orang tua tak. Itu amalannya. Kenapa anak dimanapun berada pada saat tua tidak bisa enak makannya kalau dia tidak ingat anak orang tuanya. Amalkan maki itu. Saya baru-baru kebuktikan. Baru-baru ada jemaahku mengaku. Apa nak bilang jemaahku? Dia bilang, Ustaz, pantas itu Ustaz setelah ku minum nih sisana minuman tak Ustaz, tidak bisa kak tidur. Ku ingat terus. Saya bilang, ulala. Jadi kalau ada yang mau sebentar minum, diingatkan terus. Ya Allah, sebenarnya cukup ini waktu. Bagaimana Pak? Tidak capek pagi? Jujur Ki, masih mau lanjut? Kalau biasa ada jemaah bilang baru 5 menit Ustaz. Belum lagi, bosan lagi. Kasih cukup 3, baru lanjut ke nanti tuntunannya. Yang ketiga, amalan sederhana yang membuat anak-anak patuh kepada orang tua. Dia ada rakai yang kita mati. Yang ketiga, itu orang tua dulu kita kalau ada nak kasih uangnya ataupun apa-apanya, begitu nak kasih. Biar orang tua tak miskin sekali, tidak ada itu ucapan yang keluar di mulutnya. Begitu sudah makin nak kasih, stop, tidak ada itu ucapan keluar di mulutnya. Betul tidak, Bu? Bandingkan ini sama kokoe. Coba bandingkan nih. Anak-anak sekarang nak kasih anak-anak uang yang boros kah belanja, tapi apa nak bilang? Dek mato, baca nak belanja buat nanya. Jangan maki kasih uang anak tak kalau dimarah-marahi Pak Ibu, jangan maki, berhenti maki. Buat apa dikasih? Itulah sebabnya ada istilah. Dulu anak-anak terlambat ke sekolah karena berjalan kaki, tapi sekarang anak-anak naik motor, dia nak runtuh sekolah anak. Bagaimana mau nak dapat sekolah dikasih tadi pembeli bensin sambil marah-marah ki?
Itu mi kenapa nah hilang barakahnya itu yang dikasih. Mau maaf. Kasih maki, jangan gerong-gerong. Ada lagi yang lebih heboh. Nama raya anak-anak di pengantin karena pada saat makan momi beli es krim, momi beli balon-balon, nabi bilang, mau tuh buat-buat anak ya. Ada suaminya langsung bilang, jangan kita begitu anak tay. Langsung nabaleki juga mukanya suaminya langsung bilang, sama jika kau tidak ada buat-buat nu. Ini suaminya juga tidak mau, dikalah langsung nabaleki istrinya. Masa tidak ada buat-buatku, nalima mi anak nu. Halo. Kasih maki. 3 mau kubahaskan karena akan kembali ke laptop. 4-nya, 5-nya, 6-nya itu tuntas kubahas dalam edisi khusus di YouTube. Nonton maki kalau mau dengarti. Apalagi amalan yang keempat. Alhamdulillah. Kembali. Setelah dituntun la ilaha illallah yang menyebabkan tidak mampu kita ucapkan itu adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua termasuk istri yang durhaka kepada suami. Dibahaskan ini Pak. Seorang istri akan mudah jalannya masuk surga. Apa jalannya? Penting rajin sembahyang dan kedua berbakti kepada suami. Tamani surga made cengi di temakun raya. Makanya jangan suka keruang kayak di sana selalu marah-marah suaminya. Kalau sini enggak Ji? Ulangi tidak Ji? Kalau kuperhatikan, mungkin di sini lebih ganas. Ada mantung perempuan selalu marah suaminya. Ada. Itu Tommy kodon suami bebannya taliwa-liwa. Lihat nih, umumnya suami itu cepat putih rambutnya. Umumnya suami cepat rontok giginya. Umumnya suami cepat tua. Kenapa? Jawabannya karena selalu dimarah-marahi di rumah. Mau kita tes? Lihat mi tes mi. Yang mau balik lihat ki suami di belakang, balik maki lihat ki. Lihat maki wajahnya para suami yang ada malam ini. Kita tanjana, nak kudena maka masih-masih kita tanjana mana tuh. Kita gaya na pendek pakku yang pukul. Yang termasuk ini lihat mi gaya. Ada tak begini. Mungkin tadi diambilkan nasi tapi koro-koroan sing istri. Halo. Kenapa jangan ya lebar nak kena. La ilaha illallah. Halo. Makanya pulang sebentar. Kalau suami tak tidak ikut takziah, bahagiakan suami tak. Bagaimana caranya bahagiakan? Begitu pulang di rumah, langsung bilang mesra-mesra ki, Papa. Bilang suami tak, kenapa gitu? Papa. Duduk dulu Papa. Begitu duduk suami tak, langsung sedangkan suami tak hatinya langsung bilang, sini dulu Papa. Dengarkan tadi ceramah dari Ustaz Ansar bahwa suami itu sangat perlu dihormati dan cara juga menghormati suami Papa. Mau cium dulu tangan tak. Udah. Langsung istri tak bilang, setengah agak tamaki kodendre. Bu. Ini amalan ini. Bukan nyerempet, tapi mesti memang juga diingatkan. Kalau ada anak tak nanti cucu tak pengantin, ini saya sampaikan setiap nasihat pernikahan. Wahai anakku yang perempuan, salah satu amalan supaya tangannya suamimu tidak akan pernah kasar sampai kematian memisahkanmu adalah ciumlah tangannya suami. Siapa seorang istri yang pada saat mencium tangan suaminya, maka insya Allah dibarakati tuduh tangannya suami tidak akan pernah kasar, apalagi memukul istrinya. Aku sampaikan itu di mana-mana setiap ceramah nasihat pernikahan. Jadi kalau ada istri di sini, apalagi mau maaf kalau ada biasa suami tak kasar, apalagi dengan tangan. Jawabannya jarang-jarang tuh di bawah jarina. Makanya cium tangannya. Setiap mau pergi, papa cium tangan. Tapi jujur kan dulu. Saya nak bawa mujari tak beneta. Bagaimana? Survei membuktikan. Jujur nih. La ilaha illallah. Halo. Kasih cium. Terlalu lama lagi itu aku bahas. Kembali nih. Poin selanjutnya supaya insya Allah pada saat sakratul maut
Setelah dituntun la ilaha illallah, berangkat pada poin yang keempat. Ini nih rahasianya paling terakhir sebelum pergi ruh. Begitu banyak orang meninggal tidak dibacakan ayat ini, padahal ada di anak. Perhatikan orang yang berada di sampingnya, keluarga yang sakratul maut. Kalau sudah dingin kedua kakinya orang tua ta, kalau yang terjadi adalah suami ta ataukah istri ta yang dingin kakinya, maka itu adalah kode dari malaikat yang sudah menyiapkan kain kafan minur dari cahaya di samping kanannya supaya dibacakan ayatnya. Apa yang dibaca? Dalam kitab diuraikan 3 kali itu nyawa diistirahatkan pelan-pelan baru pergi. Pada saat tarikan pertama maka dinginlah kedua kaki karena meninggal itu kedua kakinya. Apa yang dibaca? Diistirahatkan sejenak di situ, lalu malaikat berkata, wahai keluarganya ada di sampingnya, bacakan cepat panggilannya Allah kepada ruh ini. Bacaannya ada dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Baca kamu itu kata lu, karena dikasih jadi itu kesempatan oleh malaikat. Kalau tidak ada yang bacakan ayat itu, sebenarnya malaikat ingin berkata, karena dia tidak bisa lakukan itu, maka malaikat akan berkata, tidak adakah di sini anak-anaknya almarhum yang bisa bacakan ayat ini? Tapi tak mampu. Malaikat juga tidak bisa mengambil tanggung jawab itu. Dia hanya melaksanakan tugas. Selesai diistirahatkan, tarik lagi naik. Mau dia apa? Kau tidak mau mendengar ceramah anak-anak? Maka pada saat terminal kedua dibacakanlah ayat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, wahai nyawa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau menghadap Rabbmu dengan hati yang ridho bersih, ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu, wahai hamba Allah yang beruntung. Kembali malaikat akan berkata, tidak adakah di sini anak-anaknya ini yang bisa bacakan? Kasihan. Padahal diistirahat kami ini 2 kali. Dek gak adakah ketuduh wija-wijamu kama semet dibacakan? Karena kami malaikat tidak mampu bacakan itu, melainkan keluarganya yang mesti bacakan. Setelah dibaca ayat itu, maka langsung lagi terminal terakhir, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau dalam golongan hamba Allah yang beruntung, dan masuklah engkau dalam taman-taman surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Maka pada saat itulah mata yang tertutup rapat tadi, tidak ada orang meninggal itu yang tidak tertutup matanya sebelumnya. Maka pada saat ruhnya akan pergi kembali, orang yang sakratul maut itu matanya tak buka itu pelan-pelan, terbuka pelan-pelan. Karena pada saat itu dia akan melihat ruhnya akan pergi, sebagaimana Nabi sampaikan, tidak keluar ruh itu sebelum dia melihat taman-taman surga atau sebaliknya, dan sampai ia melihat ruh itu pergi untuk selama-lamanya. Tak buka tuh matanya. Dek gaga tuh tak mati dah tak buka matanya, termasuk di mata. Engkau memang malah dek tak bola. Engkau tuh hanya sedikit. Lalu pertanyaannya, ruh dibawa menghadap kepada Allah. Saya singkat perjalanan ruh. Allah pun berkata kepada malaikat, berfirman, wahai malaikatku, ruh yang baru engkau cabut itu, biarkan engkau antar kembali turun di bumi, melihat di rumahnya siapa yang akan menutup nanti tubuhnya. Biarkan dia melihat siapa yang tutup matanya. Adakah anaknya yang tutup matanya atau orang lain yang tutup? Biarkan dia melihat kenyataan itu. Biarkan dia melihat siapa yang memandikan jenazahnya. Apakah anaknya memandikan jenazahnya atau orang yang dibayar untuk memandikan jenazahnya? Biarkan dia dikapani. Apakah anaknya yang kapani ataukah orang yang dibayar mengkapaninya? Biarkan dia lihat semua itu. Apakah dia melihat anaknya yang memimpin salat jenazah ataukah orang lain yang pimpin salat jenazahnya sampai dimasukkan dalam liang lahat? Biarkan dia melihat semua kenyataan itu supaya dia mengerti kenapa dia lupa menuntun anaknya dalam pelajaran untuk
bagaimana kembali orang tua menghadap kepada Rabbnya. Nah itu tuh almarhum tuh naita mana, mulai siapa yang tutup matanya, naita tuh ida anggena pano iri lalu nakuk buranna. Itulah sebenarnya yang mesti kita sebagai anak pelajari, karena itu adalah kewajiban kita untuk orang tua kita, bukan orang lain yang mesti lakukan. Bagaimana? Mau gitu tidur toh? Ku bacakan doanya. Maka setelah ruh pergi, lakukanlah kewajiban. Poin terakhir yang kelima. Apa itu? Tutup mata. Pertanyaannya, siapa yang mesti menutup mata? Kalau suami yang meninggal, Bu, maka istri yang harus tutup matanya suaminya. Terus sebaliknya, kalau istri yang meninggal, Pak, maka bapak yang tutup matanya istri tak. Kalau salah satunya Ustaz sudah meninggal, maka anak yang tutup matanya orang tuanya. Kalau 5 anak Ustaz tidak ada yang bisa, maka biarkanlah Pak Imam Mami yang dipanggil untuk tutup matanya orang tua. Mami dia apa? Mami dia apa? Tapi bagaimana gambarannya? Kalau orang lainnya tutup mata orang yang meninggal, maka gambarannya seperti ini kira-kira. Kita punya anak 10, kita punya menantu 10, kita punya cucu 20. Begitu ada barang yang mau diangkat, lalu kita berkata, wahai anakku tolong angkat barang ini. Tapi semua tidak ada yang bergerak, main HP je semua. Lalu datanglah orang lain yang berkata, jam makin panggil ki anak tak kasih buat semua dengan HP. Biar saya yang bantu diangkat barang itu. Kira-kira kalau kejadian ini yang terjadi, pak boga pak kasyata. Menangis atau tersenyum? Menangis atau tersenyum? Itulah yang dirasakan orang meninggal ketika dia melihat kenyataan ada anak, ada menantu, ada cucu, tapi bukan keturunan langsungnya yang urus jenazahnya, mulai dari menutup mata sampai memasukkan di dalamnya lahat. Mau kejadian begitu, urusan tak masing-masing, tidak perlu orang selalu ditanya. Elok tak. Baik, dibacakan doa menutup mata jenazah baru ditutup. Doa menutup mata jenazah itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Imam Muslim. Apa yang dibaca Nabi? Tapi sebelum saya baca, saya tanya, mau atau tidak ini dengar? Mau? Kalau mau jujur ke dulu. Halo, jujur ke dulu. Jangan ada dusta di antara kita. Mau ki mata tak duluan ditutup sama suami tak? Atau biarkan kita yang tutup dulu mata suaminya supaya dipraktekkan ini doa? Bilang coba yang mana duluan? Udah, dia bilang itu suami. Saya tidak tambah Pak, bilang itu suami. Bayangkan nih Pak, belum pakai mata, dia bilang itu suami. Doa menutup mata jenazah, saya baca satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Siapa namanya saya minta? Saya tidak bilang itu dulu suami. Contoh ji. Kalau malu-malu pulang pakai berpraktekkan di rumah. Warfa darajat fil mahdijin wakhluqhu fi aqibihi fil gabilin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabri, luaskan kuburannya suamiku, berarti suami yang meninggal, wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya istriku. Setelah dimasukkan dalam lahat, sambun nih kalau kita baca bismillah wa ala millati rasulillah, tutup matanya, lalu dibaca ayat dibaca tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayahanda ibunda, tugasku menutup matamu telah saya lakukan. Tersenyumlah ayah, tersenyumlah ibu, karena kami anak-anakmu semua yang setelah menutup matamu akan memandikanmu, dan kakakku yang anak pertama yang akan sebentar memimpin salat jenazahmu, dan 3 anak laki-laki tak sebentar ayah ibu yang akan memasukkan ke dalam kuburanmu ayah ibu. Tenang maki menghadap kepada Rabbmu, kami tidak akan biarkan bukan orang lain yang menunjukkan. Itulah yang mesti kita lakukan wahai bapak dan ibu. Terlalu asik kita masih sekolahkan anak tak sampai sarjana,
tapi lupa kewajibannya anak untuk kita sementara kita sudah tua. Apalagi mau dicari? Inilah yang bisa disampaikan. Satu kata kunci baru kita hentikan, karena ada di belakang yang berkata merakbe pae state. Satu, ini nasihat bagi saya dan Bapak Ibu. Kalau kita ingin jujur, di hati ini dijawab gitu. Kalau meninggal ki nanti adakah orang yang bersedih, apalagi meneteskan air mata, anakku mati ki. Biarlah jawabannya dari hati kita, tidak perlu mulutnya, karena mulutnya itu terlalu pintar berbohong. Biar hati yang menjawab. Saya yakin ada semua itu di hati kita. Begitu pulang sebentar, kira-kira ada orang menangis ini tetanggaku kalau mati kan. Tapi bisa aku pastikan jawabannya. Kalau tidak baik sifat tidak ada. Apalagi kalau saya kesudah tidak ada. Tapi kalau baik banyak wantak selalu kasih orang, maka itu yang ingat orang. Rugi ke orang yang selalu menolong, ternyata jawabannya tidak ada orang rugi yang selalu menolong orang lain. Bahkan apa balasannya Allah? Akan ada pertolongan kepada anak-anak 20 tahun yang akan datang kalau masih kecil ke anak. Itulah biasa orang bilang, mudahnya semua ini pekerjaan ku dapat Ustaz. Oh, jangan bilang mudah kau dapat. Itu engkau dapat karena balasan kebaikan yang pernah dilakukan 20 tahun yang lalu oleh bapak ta. Jadi yang salah paham. Ada itu anak-anak bilang, mudah semua ini ku dapat Ustaz. Oh, salah ki. Orang tua tak dulu yang baik sekali. Makanya yang dapat kebaikannya adalah anak-anaknya setelah 20 tahun kemudian. Jadi kalau ada di sini Bapak Ibu tak lewat-lewat si Pak nah, pintra-pintra nih roh. Pak baraka yang anak tak matu. Baru tolong, perbanyak tolong. Kalau 200 orang yang pernah kita tolong, maka 200 tangan yang akan tolong nanti anak tak yang sekarang mungkin masih SD. Itulah yang mesti kita renungkan bersama. Alhamdulillah. Inilah yang bisa disampaikan. Sadar tidak Ustaz Ansar ceramah 1 jam 5 menit? Lama tidak? Terasa tidak? Ini tidak terasa. Ya, mata ojo nah. Sebentar setelah berdoa saya kasih nomor. Siapa tahu mau ambil itu doa demi doa, atau kamu mau bertanya tentang anak-anak, nanti ku jawab di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.